Di tengah malam yang sunyi, Pak Damini, seorang penjual siomay, mendorong gerobak siomaynya melewati jalan sepi. Udara malam yang dingin membuatnya menggigil, tetapi semangatnya tetap tinggi, berharap ada pelanggan yang ingin membeli siomaynya. Gerobak dorong itu telah menjadi teman setia selama bertahun-tahun. Meskipun semakin lama dagangannya semakin sepi pembeli. Namun karena kebutuhan keluarganya, ia terus menjalaninya. Kini usianya sudah semakin tua, hampir mendekati setengah abad. Ia mempunyai seorang istri yang senantiasa setia menemaninya, dan 2 anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Malam ini langit mendung dan agak gerimis, hingga Pak Damini harus mengambil jalan pintas agar ia cepat sampai di rumah. Karena sepertinya hujan akan segera turun deras, ia harus melewati jalan yang tak biasa ia lewati. Sebuah jalan tua yang mengarah ke kuburan. Kuburan itu sudah lama tidak terawat, dengan batu nisan yang dipenuhi lumut dan pepohonan lebat yang tumbuh tinggi, membuat tempat itu semakin gelap dan angker. Pak Damini merasakan malam itu sangat berbeda dari malam-malam yang lainnya. Kebetulan malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba di ujung jalan, ia melihat seorang wanita berdiri di dekat gerbang kuburan. Pak Damini terkejut. Wanita itu tampak sangat cantik, dengan gaun putih yang bersih dan rambut panjang yang tergerai indah, seolah terbuat dari sutra. Meskipun wajahnya tampak ramah, ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Matanya menatap Pak Damini dengan tatapan kosong, membuat bulu kuduk Pak Damini berdiri merinding. "Siomay, Pak." Suara lembut wanita itu menyapa, membuat Pak Damini hampir terjatuh karena kaget. "Saya ingin membeli siomay," ujar wanita itu dengan suara lirih. Pak Damini menelan ludah, sedikit ragu. Tidak ada orang yang biasanya berjalan lewat kuburan tengah malam. Namun karena sifatnya yang ramah, ia pun mengangguk. "Silahkan, Bu, siomaynya masih panas." Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah yang begitu ringan, seolah tak menyentuh tanah. Pak Damini segera menyiapkan 1 porsi siomay dan menyerahkannya. Wanita itu menyambutnya dengan senyum yang memikat. "Berapa harganya?" tanyanya, mengeluarkan uang dari saku gaunnya yang tampak sangat bersih dan baru. Pak Damini sedikit terkejut karena uang yang diberikan wanita itu sangat baru dan bersinar, seperti baru dicetak. Ia pun menerima uang tersebut, walaupun ada sesuatu yang terasa janggal di dalam dirinya. Namun, ia mencoba menepis perasaan aneh itu. Wanita itu menerima siomaynya dengan tangan yang dingin. Saat tangannya menyentuh tangan Pak Damini, Pak Damini merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seakan ada sesuatu yang salah. Namun, wanita itu mengucapkan terima kasih dengan nada lembut dan berjalan mundur. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi mengerikan, dengan rambut panjang tergerai, dibarengi dengan suara tawa yang menakutkan.
beranjak pergi dengan langkah yang semakin ringan, hingga ia perlahan menjauh dan menghilang di balik gerbang kuburan yang gelap. Dan uang yang ia terima berubah menjadi lembaran-lembaran daun. Pak Damini merasa keringat dingin mengalir di dahinya. Perasaan takut mulai merayap, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Saat ia berbalik untuk melanjutkan perjalanannya, ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Suara gemerisik terdengar dari arah kuburan, seolah ada angin yang berhembus begitu kencang. Perlahan ia menoleh kembali ke arah wanita tersebut, hanya untuk melihat bayangan putih yang melayang di udara menuju ke dalam kegelapan kuburan. Tiba-tiba Pak Damini menyadari sesuatu yang mengerikan. Wanita itu yang cantik dan penuh pesona ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah kuntilanak, arwah penasaran yang terperangkap di kuburan tersebut. Hawa dingin yang ia rasakan dan kenyataan bahwa wanita itu menghilang tanpa jejak. Dengan ketakutan yang semakin dalam, Pak Damini segera menarik gerobaknya dan berlari secepat mungkin menjauh dari kuburan itu. Ia tak berani menoleh lagi, takut jika ia melihat lebih banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, siomainya menjadi satu-satunya barang yang tersisa dalam ingatannya. Sementara pertemuannya dengan kuntilanak itu akan terus menghantui pikirannya. Sejak malam itu, Pak Damini tidak pernah lagi melewati jalan yang sama. Ia menghindari kuburan itu dan selalu berusaha memilih jalur yang lebih terang dan ramai. Namun terkadang saat angin malam bertiup kencang, ia bisa merasakan kembali sentuhan dingin dari tangan wanita itu. Sebuah ingatan yang takkan pernah ia lupakan.